Jadi menghadapi menurunnya hegemoni Amerika, munculnya kekuatan baru dari Cina, itu memang mengharuskan kepemimpinan yang menjawabnya. Nah, kalau kepemimpinan mediocre, dia tidak mungkin bisa melahirkan Indonesia emas. Mustahil dia melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program Conversation to Scholars IC dari UNSO. Apa kabar nih pemirsa? Udah lama ya tidak Iya. melihat tapping kita yang baru gitu, YouTube kita yang baru. Jadi ini apa kabar nih Bang Nursi? Alhamdulillah, insya Allah baik-baik. Insya Allah, alhamdulillah saya juga baik-baik. Ya, kita sedang berduka nih Bang Nursi. Iya. Ya kan, dengan apa yang terjadi di Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tapi sebetulnya di Jawa juga Terjadi. banyak, di Jawa Timur yang di Gunung Semeru ya, yang ini, terus kemudian di Jawa Tengah juga ada, di Jawa Barat juga ada. Jadi kita memang sedang berduka. Indonesia itu wilayah yang kita berada di Ring of Fire. Jadi dari gunung-gunung yang masih aktif di dalam konflik itu satu. Indonesia berada di wilayah tropis gitu ya, yang curah hujan yang tinggi. Kita sebetulnya dulu punya cukup banyak yang namanya hutan hujan tropis, tapi kan udah dihabisi luar biasa. Nah, ini salah satunya kalau kita tidak mengikuti hukum alam, maka alam itulah yang akan menghabisi kita juga kayak gitu. Hukum alamnya apa ya? Mengubah yang biodiversity hutan menjadi monokultur hutan yang sawit saja. Nah, itu akan merusak yang namanya tanah dan sebagainya. Tapi itu nanti kita akan diskusi di berikutnya ya, di video berikutnya. Cuma kita berduka, mudah-mudahan yang meninggal karena musibah ini Allah terima dengan dimaafkan dosa-dosa. Amin. Dalam konteks itu, dan anak-anak juga ada anak-anak yang ditinggalkan gitu ya, nanti ya Allah musta'an, Allah yang maha penolong, Allah yang maha menjaga kita semua, dan seperti itu. Nah, tinggal PR-nya bagi rezim yang berkuasa lah, itu nanti urusan lain. Bang, kalau kita lihat di dalam konteks global politik hari ini, ya beberapa waktu lalu dengan kasus Gaza, ya kemudian Ukraine, masih ingat nggak video-video kita di awal perang Ukraina lawan Rusia ya, waktu itu kita bahas tentang ini bukan Ukraina per se, tapi di belakang Ukraina adalah NATO. Ya, ternyata betul gitu, setelah dua tahun atau berapa tahun itu ternyata memang demikian. Nah, pada saat Gaza ya 7 Oktober gitu ya, apa yang terjadi setelah itu, bagaimana yang namanya media-media di barat kayak gitu ya, itu dengan mudah mengabarkan yang ada 40 bayi yang dipenggal, ada itu, bahkan itu termasuk di dalam press conference-nya Presiden Amerika. Tapi yang luar biasa ya, pada saat semua media konvensionalnya yang itu sebetulnya bisa masuk maksudnya yang didukung juga oleh lobby Yahudi, bahkan di dalam beberapa video kita sebelumnya juga bagaimana yang AIPAC ya, itu juga lobbynya luar biasa di dalam politik di Amerika ya, American Israeli Public Affairs Committee di dalam konteks itu ya, itu juga punya pengaruh yang luar biasa. Sekarang pada membahas tentang AIPAC, lucu ya, padahal waktu itu kita sudah 4 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu kita sudah bahas bagaimana pengaruh dari lobbyis Yahudi melalui AIPAC ini, baik itu ke Partai Demokrat maupun ke Partai Republik. Jadi dua-duanya, jadi anggota Senat, anggota House of Representative itu juga banyak yang dibiayai oleh lobby Yahudi. Nah, waktu itu Bang Nursi juga mengatakan bahwa AIPAC ini juga sudah masuk ke
Indonesia ya, Iya. melalui bisnis, melalui ini dan sebagainya. Nah, namun kalau kita lihat di dalam konteks apa yang terjadi sekarang, gelombang luar biasa dari civil society, dari mahasiswa, dosen, kampus-kampus yang mengkritisi pemerintah Amerika dengan mengatakan ya salah satunya untuk tidak memberikan bantuan kepada ya baik senjata maupun bantuan uang dari taxpayers di sana itu di Amerika, di Australia, di negara barat, karena mereka itu membayar pajak. Jadi mereka itu pada saat menuntut selalu ngomong jangan dipakai pajak-pajak yang saya bayarkan itu untuk kepentingan negara asing, di dalam konteks itu Israel. Maka yang saya seringkali sebut Amerika akhir-akhir ini yang saya sebut sebagai the crumbling colossus, runtuhnya raksasa Amerika di dalam konteks ini. Ya, jadi di satu sisi dia waktu itu bahas tentang superpower, kemudian jatuhnya glasnost perestroika, jatuhnya komunisme, maka menjadi superpower tunggal, ya, dan kemudian dengan third wave democratization, demokrasi menjadi proyeknya mereka, Amerika dan sekutunya. Sebelumnya proyeknya pembangunan, ya, setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, proyek Amerika adalah pembangunan. Jadi neo imperialism dengan para sekutunya itu pembangunannya dalam tanda petik tentu saja di dalam konteks materialisme. Nah, ternyata di dalam konteks ini dibahas di bahasan kita juga sebelumnya, kita membahas apakah kita menjadi hanya ada satu superpower atau muncul superpower baru, ya, atau sebetulnya dulu pada saat perang dingin, ya, perang dingin former USSR, ya, Rusia dengan atau Timur dengan Barat, Timur yang waktu itu bahas tentang komunisme gitu ya, komunisme dan Barat, liberalisme, materialisme yang seperti itu. Nah, ternyata setelah jatuhnya komunisme, Amerika merasa menjadi kekuatan tunggal. Nah, bukan tidak disangka, mereka mungkin kurang menghitung dengan baik bagaimana kekuatan yang muncul berikutnya, yaitu kekuatan Cina di dalam konteks ini. Di satu sisi dari segi sumber daya manusianya, jumlah penduduknya luar biasa. Berapa sekarang? 1,5 miliar ini 1,4 miliar. Ya. Miliar ini 1,4 miliar, kayak gitu ya, dalam konteks itu dibandingkan Amerika, walaupun Amerika juga negara yang cukup besar juga di dalam konteks ini. Jadi pertama itu Cina, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia. Kalau dari segi India sudah naik di atas, beda 14 juta dengan Cina, tapi Cina lebih. Enggak, jadi India dulu sekarang. sekarang. India, Cina, Amerika, Indonesia, Brazil. Nah, ini di dalam konteks sumber daya manusia. Namun kalau kita lihat ada banyak hal di dalam konteks kontestasi Amerika dengan liberalismenya, dengan demokrasinya, proyek demokrasi, dengan Islamofobianya, war on terror, deradikalisasi. Sementara Cina dengan obornya, dengan BRI, Belt Road Initiative, dengan model dia bahasa Jinping sering kali mengatakan tidak menjajah tapi membeli. Jadi ini juga perlu mendapatkan perhatian bagaimana sebetulnya politik ekonomi luar negerinya Cina di dalam konteks itu. Nah, di satu sisi lagi banyak negara-negara Barat, ya, di dalam konteks ini kalau kita bahas tentang industrialisasi dan post industrialisasi, ya, dengan kemudian konsentrasi pada research and development, dan kemudian bicara tentang ini Bang, kalau di dalam konteks perkembangan teknologinya mereka kayak gitu ya, mereka memindahkan, ya, yang namanya pabrik-pabriknya itu justru ke mainland China, ya, karena sumber daya buruh murah, ya, jadi capital intensifnya murah. Tapi Cina juga punya, makanya kalau kita lihat brand-brand kayak gitu ya, banyak sekali branded
produk yang branded itu ditulisnya factories in China, fabrik in China. Jadi walaupun itu punyanya Australia, tapi dituliskan karena pabriknya ada di Cina, itu factory in China atau dia diproduk di Cina produksinya. Nah, termasuk juga pada level saya waktu itu pernah ke Shenzhen, pernah ke Shanghai, ke Guangzhou, ya ke Beijing juga dalam konteks itu, terutama melihat bagaimana sih produk-produk waktu itu laptop, ya laptop dan komputer. HP sebetulnya ya komputer itu, tapi di produk pabriknya ada di Cina di dalam konteks itu, dan mereka punya regulasi tersendiri di dalam konteks bagaimana mereka bisa menguasai ekonominya. Nah, bedanya kalau di Amerika itu kita bahas dengan private lead public, siapa yang pemegang tali pecut kendali itu private, swasta. Nah, kalau di Cina siapa yang pegang tali pecut kendali tetap negara, karena dia negara komunis. Ya, di satu sisi kalau kita lihat perkembangannya emang luar biasa dalam konteks itu, tapi juga kita semua harus hati-hati. Semuanya sebenarnya dua-duanya materialisme di dalam konteks itu. Melihat bagaimana sebetulnya raksasa ini runtuh, ya, crumbling colossus dari Amerika di dalam konteks perlawanan dengan apa namanya melawan Cina. Dan terakhir yang menarik juga statement dari Perdana Menteri Jepang. Dia akan membela Taiwan. Dia bela Taiwan. Tapi sebenarnya bela Amerika. Ya, dalam konteks itu bela Amerika ya. Tapi kan di dalam konteks ini bela Taiwan. Artinya apakah sekutu? Karena kalau Jepang itu kan demikian. Jadi Jepang, jangan salah. Waktu itu saya undang salah satu dosen profesor dari Jepang di kelas saya. Jadi yang namanya mayor, wali kota Jepang itu dikasih itu segebok laporan. Karena Jepang kan menggunakan apa itu yang kalau energi apa? Terbarukan atau nuklir. Itu tuh lapornya harus ke Amerika. Jadi mereka dikasih dana, tapi mereka harus melaporkan itu bagaimana yang namanya power plant nuklirnya Jepang. Ya karena ini masih dianggap dulu Jepang sebagai negara yang kalah, negara yang tertundukkan di Perang Dunia Kedua. Nah, Bang, dari tadi saya bahas tentang payung besarnya tentang what's going on sekarang dengan dunia yang global politics, global ekonomi yang saat ini. Sebetulnya sudah sejauh mana sih sebetulnya kalau kita mau membahas tentang perkembangan kontestasi Amerika Cina, termasuk juga waktu itu Huawei, direktur Huawei yang ditangkap nggak sih akhirnya? Sabrina Meng. Sabrina Meng Ditangkap di Kanada, tapi kemudian dikembalikan di bawah Trump yang sekarang. Terus bagaimana ini kita melihat atau menganalisis kondisi kekinian yang semuanya ini tentu akan berpengaruh kepada kehidupan politik ekonominya kita ya, sebagai negara yang saya selalu mengatakan berada dalam sandwich, dipencet Cina dan dipencet Amerika dan sekutunya dalam konteks itu. Nah, kita diskusikan itu, Pak. Baik, kita mulai dengan kajian kita yang lama sekali tentang dedolarisasi. Ingat ya? Ya. Bagaimana dedolarisasi terjadi. Presentasi kita di mana-mana menunjukkan orang mungkin tidak nyaman menggunakan dolar, sehingga mereka bergeser menjadi mereka sebut sebagai local current transaction, menyahuti Black Monday 24 Agustus 2015. Jadi dari Black Monday 24 Agustus 2015 itu orang sadar bahwa SWIFT payment system Amerika perlu ditinggalkan, lalu dolar juga tidak perlu digunakan. Berapa persen yang masih tinggal? 60 berapa? Kalau sekarang tinggal 58,8. Jadi kalau dilihat, tapi dari cadangan devisa mereka masih tetap menggunakan dolar. Tapi untuk SWIFT sudah jauh ditinggalkan. Dari dedolarisasi ini orang makin melihat bahwa sebenarnya
kita pernah menyebut dollars as weaponized, persenjataan dengan dolar. Orang makin sadar itu. Orang sadar ternyata Swift Code tidak bebas nilai. Swift Code itu payment system yang dibangun oleh Amerika, tidak bebas nilai. Maka Black Monday 24 Agustus 2012 itu secara tidak langsung membangkitkan kesadaran perlawanan tentang pentingnya membangun alternatif sistem pembayaran dan penggunaan di luar dolar. Cina membuat sistem pembayaran sendiri, Rusia juga membuat sistem pembayaran sendiri, lalu beberapa negara yang tergabung dalam BRICS sudah tidak lagi menggunakan dolar. Bahkan direncanakan pada 2026 nanti tahun depan akan mereka gunakan mata uang BRICS. Gitu. Local current transaction terjadi. Tapi ketika kita masuk ke dalam perspektif local current transaction atau LCT, sebenarnya orang tetap bertanya tentang alat pengukur atau alat penimbang satu mata uang. Nah, itu rujukannya ke kemana? Ke emas. Nah, ketika bicaranya tentang alat penakar mata uang rujukannya ke emas, orang akan kembali lagi ke Bretton Woods yang gagal. Yang gagal. Tapi itu ketika Bretton Woods gagal, yang mereka gagal, kita akan nginget Nixon Shock. Nah, Nixon Shock itulah yang acap yang pertama kali menyatakan bahwa dolar tidak lagi terhubungkan dengan emas. Gitu saat itu. Jadi cuma kertas doang ya? Cuma kertas doang. Dari situ modelnya menjadi dolar dianggap sebagai mata uang free floating exchange rate dari pledge floating dari pledge manage gitu ya menjadi free floating. Dari sana sebenarnya Amerika sedang mempersenjatai diri apa yang disebut dengan dollar as weaponized gitu ya. Dolar sebagai sebuah persenjataan, sebagai suatu persenjataan tadi. Dilepaskan dari emas, free floating, dan satu-satunya negara yang suka-suka mencetak uang adalah Federal Reserve. Jadi gitu di Amerika itu gitu. Jadi riwayatnya kita begitu. saja nanti kita lah yang bayar. Dari sana selama 50 tahun itu 40 tahun karena 2015 menimbulkan kesadaran ini nggak beres kalau kita total menggunakan dolar. Maka ketika Trump terpilih pada 2016 dan Januari dia Trump jilid 1 ya nih Pak ya? Trump jilid 1. Ketika terpilih sebagai presiden di 2000 dan pidato inaugurasi Januari 20 Januari 2017, kalimat yang muncul adalah white national supremacy, itu ya, ingat ya, white national supremacy. Dan yang paling mendasar lagi, Marco Rubio sudah menyadari tentang apa yang disebut dengan dedolarisasi sedang terjadi. Dari situ Trump tidak lagi sekedar menggunakan model trade war. Trump sudah masuk langsung ke dalam posisi currency war. Jadi kalau orang melihatnya currency war gencar pada periode Biden dan kemudian ditingkatkan di era Trump kedua melalui perang tarif, sesungguhnya dia sudah terjadi sejak 2016. Tapi kalau saya melihatnya dengan merujuk pada Global Financial Crisis 2008, dia sesungguhnya sudah terjadi sejak 2008. Poinnya adalah dari keseluruhan peristiwa Global Financial Crisis yang sebenarnya akarnya adalah kekalahan perang dagang Amerika terhadap Cina, poinnya adalah Amerika memiliki penantang baru. Amerika memiliki pesaing baru. Amerika menghadapi satu persaingan sengit sehingga Husnul so menyebutnya sebagai bagaimana Belt and Road Initiative sesungguhnya melawan apa yang disebut dengan neoliberal system Washington Consensus. Jadi ekonomi politiknya sebenarnya melihat bahwa Belt and Road Initiative BRI itu sebenarnya versus Washington Consensus dalam perspektif kebijakan gitu ya. Dalam perspektif pelaksanaan dia corporate capitalism melawan state capitalism. Di situ melihat. Nah, kalau dia melihatnya sebagai corporate capitalism melawan state capitalism sebagai wujud dari Washington Consensus atau neoliberal system melawan BUMN, maka sesungguhnya dipahami bahwa ada pelemahan model pengambilan keputusan. Nah, di sini menarik. Ada model pelemahan pengambilan keputusan pada korporasi berbasis individual dengan korporasi berbasis negara.
Kan corporate capitalism dengan state capitalism. Di mana kita sebut sebagai pelemahan pengambilan keputusan, kita bisa ngeliatin begini Husnul, cara berpikirnya. Di awal abad 21, Husnul ingat mungkin istilah downsizing, pencuitan gitu ya, satu sisi. Di sisi lain juga mungkin kita ingat tentang bagaimana reinventing government gitu ya. Itu istilahnya begitu ya? Governance, reinventing government. Wah, itu istilah. Sampai kita menyebutnya dengan merujuk pada cerita pola-pola perilaku birokrasi yang begitu cepat ngambil keputusan. Ternyata sesungguhnya di situ menggambarkan bahwa modal individual itu terlampau banyak melahirkan kemajemukan. Di sini Husnul. Ini nanti berhubungan dengan kondisi kekinian Husnul. Kondisi kekiniannya adalah pertarungan bagaimana AI itu melahirkan modal mono dan modal majemuk gitu. Nanti tapi kalau kita ngomongnya sekat. Tapi saya ingin mengatakan bahwa modal corporate kapitalis itu begitu banyak melahirkan kemajemukan sampai menimbulkan kompleksitas. Lahirlah di sini VUCA. Jadi VUCA itu buruk ya sebetulnya. Iya. Soalnya gelombang. Pejabat yang VUCA ini sepertinya loh. VUCA itu sesuatu yang kita harus waspada. Jadi kemajemukan itu melahirkan kompleksitas, melahirkan posisi ambigu, melahirkan posisi volatile, melahirkan posisi uncertain. Sementara model, di sini menariknya adalah yang dilakukan oleh Cina dengan state capitalism, dia justru sebaliknya. Dia bisa menyederhanakan masalah, dia tidak lagi kompleks gitu ya. Tidak lagi kompleks. Dia tidak bersegi banyak karena dia pasti polanya. Fixed pattern istilahnya, fixed pattern. Nah, lalu dari konstruksi misalnya kepastian, dia punya kepastian karena dari atas sampai dengan bawah keputusannya sama dan ternyata melahirkan stabilitas. Ini nanti ketemu dengan istilah VUCA melawan situasi yang lain, tapi saya akan shortcut ke sana. Nggak boleh, nanti aja dulu kita bahas. Tapi paling tidak dari kajian dari 2015 berlanjut ke 2020 yang tadi, terus berlanjut kemudian Biden yang juga gagal menghadapi situasi itu, gitu ya. Dan muncul kemudian Trump, apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi sebenarnya adalah apa yang mereka sebut sendiri sebagai berakhirnya hegemoni Amerika. Jadi dedolarisasi yang tidak mampu mereka hadapi karena persaingan sengit dari perang dagang, dari perang nilai tukar, dari perang ICT, dari perang ekonomi, dari perang hibrida, telah bergeser menjadi satu kondisi di mana satu gambaran jelas berakhirnya hegemoni Amerika. Itu ditulis oleh Joseph Stiglitz misalnya di Proyeksi Decade. Tapi ternyata kalau kita juga kaji di tempat lain, di beberapa media-media yang cukup bergengsi di Amerika gitu ya, itu juga muncul di beberapa kajian untuk menunjuk bahwa sesungguhnya global financial crisis atau kekalahan perang dagang Amerika terhadap Cina pada 2008 tidak menyelesaikan akar masalah. Kenapa? Ini di sini ketemu akar masalahnya. Karena Amerika tidak pernah mengatasi deindustrialisasi, namun terlampau asik bermain bubble finance, financial bubble. Akarnya di situ. Ini pada era Obama. Dari era jatuh ke Bush sampai dengan sekarang. Bush sampai sekarang. Karena kan puncak keruntuhannya pada jatuh ke Bush 2008. Lalu berlanjut sampai sekarang gitu. Dari 2008 hingga sekarang. Itu tadi ditemukan yang saya sebut tadi bahwa ternyata Amerika tetap menghadapi peristiwa deindustrialisasi dan tetap asik bermain di financial bubble dan sampai dengan sekarang, sehingga Stiglitz berkesimpulan bahwa ketimpangan rasialnya kanker stadium 4, ketimpangan ekonominya kanker stadium 4 juga. Artinya kalau kita melihat kajian beberapa kalangan cukup kritis di Amerika, kalau misalnya ngambil Michael Hudson, ngambil Joseph Stiglitz, ngambil Brad Bellong, mengambil beberapa kalangan gitu ya, saya mencatatnya ada kurang lebih ada sekitar 10 kaum intelektual yang kritis, mereka sesungguhnya sudah melihat bahwa Amerika telah menempuh jalan yang salah, sehingga the end of hegemoninya Amerika itu mereka sebut sebagai salahnya Amerika sendiri. Itu salahnya, disebutnya sebagai begitu, salahnya Amerika sendiri. Nah, kalau kita ngambilnya begitu, sekarang apa ukuran-ukuran yang paling nyata dari posisi pertarungan Cina dengan Amerika? Menurut Ray Dalio pada 2024 ada 8 indikator
yang membuat gambaran Amerika dalam posisi setara dengan Cina. Sehingga ini masih menumbuhkan kepercayaan bahwa Amerika masih bisa mempertahankan posisi hegemoninya sepanjang dia tidak salah membangun kebijakan di 2025 sampai dengan ke depan. Ini menarik di sini. Menurut Ray Dalio pada 2024 ada 8 indikator yang menunjuk tren Cina menguat dan Cina mengimbangi posisi Amerika. Pertama pada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan skornya Amerika 2.0, sementara skornya Cina 1,6. Sementara pada inovasi dan teknologi ada 2 indikator penting di situ. Ada 2 alat. Di satu sisi dari 40 sekian indikator, Cina dianggap unggul, tapi dari sisi lain Cina juga dianggap seimbang dengan Amerika. Mana yang kita pakai, kita bisa pakai kedua-duanya, tapi paling tidak antara Cina dengan Amerika dianggap seimbang. Iya. Nah, itu terbukti dengan Chip Act-nya Amerika yang gagal menghadapi Huawei. Yang kedua yang menarik di sini, dari segi competitiveness, dari segi daya saing, ternyata yang namanya Amerika itu ambruk. Daya saingnya ambruk. Tapi Cina melejitnya luar biasa. Skor Cina itu 1.0, sementara Amerika itu negatif 0,4. Wow, ini dahsyat di sini nih. Nah, dari segi militer, Cina tetap kalah karena Amerika tetap 2,1, Cina 0,9. Dari segi perdagangan, Amerika kalah karena cuma 1,3, sementara Cina 1,7. Dari segi output ekonomi imbang antara 1,7 1,6. Dari segi financial center di sini Cina kalahnya luar biasa, tapi masih tetap positif. Amerika 2,7, sementara Cina cuma 0,2. Nah, dari segi menarik di sini, dari segi cadangan keuangan, Cina dianggap negatif, sementara Amerika dianggap positif. Balik tadi, kenapa modelnya kayak begini? Kalau Amerika dianggap punya 1,9, sementara Cina dianggap minus 0,6, itu tadi karena Amerika tetap bebas mencetak uang dan dia, catatan pentingnya di sini, dia tetap masih menguasai cadangan emas atau memiliki cadangan emas sebesar 8.313 ton. Atas dasar itu, posisi overall, posisi secara menyeluruh antara Cina dengan Amerika posisinya menjadi stabil, setara gitu. Tetapi ketika masuk ke dalam perdebatan di 2025, ternyata Jensen Huang di sini menyatakan bahwa jika kita ingin membangun data center, kata Jensen Huang, ini CEO Nvidia, kita butuh 3 tahun katanya. Sementara Cina untuk membangun data center seperti itu cukup hanya dalam waktu sepekan. Dahsyat nggak? Ini Jensen Huang nih, CEO-nya Nvidia. Jadi kalau Amerika ngebangun data center itu butuh waktu 3 tahun, Cina kata Jensen Huang seminggu. Butuh waktu seminggu. Nah, ini pernyataan mengejutkan karena pada saat yang sama sedang terjadi pergeseran bagaimana digitalisasi ke AI, bagaimana seluruh bisnis mengarah ke AI, bagaimana pergumulan keuangan, pergumulan industri gitu ya mengarah ke AI, dan akhirnya AI sampai punya nilai 100 miliar US dollar. Wah, dengan segala macam bubble-nya gitu ya. Saat yang sama, Cina yang mendapat hambatan macam-macam dalam pengembangan AI-nya itu bisa menyatakan seluruh pemerintahan AI-nya tidak boleh menggunakan chip dari Nvidia. Hebat kan? Dan tidak cuma AI, dia juga kayak Google Map, kayak mesin pencari WA juga nggak boleh. Ya, jadi dilarang habis-habisan begitu chipnya, dan pengembangan chipnya dia tidak lagi main dari 4, 7 tapi langsung ke 10 gitu ya. Dan ternyata daya tahan Cina untuk memainkan posisi daya tawarnya ada di mineral rare earth. Maka ketika Amerika mencoba membangun mineral rare earth bersama Australia, Cina dengan menyatakan silahkan ikuti kami bagaimana kami mengolah mineral rare earth, tanah jarang. Tinggallah di situ. Nah,
dari situ saya pernah menyatakan betapa Indonesia ini ketinggalan 20 tahun. Jadi yang tadi sepekan 3 tahun Indonesianya, sebetulnya kita tidak kekurangan yang namanya sumber daya manusianya, cuma nggak ada leadership yang baik, in the real entrepreneurs-nya, ya kan, para pebisnisnya lebih banyak rent seekers kayak gitu ya, atau pada level government-nya sendiri juga tidak memanfaatkan yang namanya sumber daya yang cerdas, yang ini untuk digunakan untuk kemajuan bangsa. Nah, problem besarnya tadi dunia pendidikan kita tidak mendukung lahirnya kreativitas. Dunia pendidikan kita dari SD, bahkan dari PAUD, pendidikan anak usia dini sampai dengan S3 itu acap kali tidak memberi ruang kreativitas. Dosen-dosen yang mencoba memberi ruang kreativitas pasti dimusuhi. Ketawa dia. Dimusuhi, dipinggirkan. Iya, artinya kultur intelektual kita adalah bukan kultur intelektual yang ngebangun kreativitas. Jadi manusia macam Husnul Maria, manusia macam seperti Iksan, maaf ya, bukan egois nih, bukan kemudian apa ya istilahnya? Bukan dia lah. Bukan dia. Itu tidak masuk dalam mainstream dunia pendidikan tinggi gitu loh. Kenapa? Karena memberi keleluasaan kepada mahasiswanya untuk membangun kreativitas di satu sisi, di sisi lain untuk menemukan jati dirinya dalam rangka self-sufficient gitu ya, atas intelektualitasnya gitu loh. Sehingga pengembangan intelektual. Dan kita bangga gitu kalau kita ngeliat hebat ya. Kalau kita ngeliat murid kita berpikir hebat, kita bangga. Kita seneng gitu loh. Bukan kemudian malah murid ngejelek-jelekin kita nggak keru-keruan, nggak bisa. Loh, ini lu bisa berkembang karena kita terus mau ngejelek-jelekin kan aneh gitu misalnya. Contohnya begitu gitu ya. Tapi saya mengatakan sama Anda, dunia pendidikan kita sendiri penuh dengan intrik politik yang intrik politik biasa. Tapi intrik politik yang tidak sehat itu kan Power in University itu ada bukunya itu, Bang. Oh iya. Bagaimana power di universitas itu saya tahu punya nggak kenapa Ray Dalio itu meningkatkan posisi di education itu dari level pertama? Karena dari situ sesungguhnya kita melahirkan peradaban. Iya, betul. Dari situ jadi ketika saya muncul kemarin di sebuah universitas gitu ya, mendengar seorang profesor gitu bicara tentang inovasi. Ini kebayang deh lulusan luar negeri mikirnya begitu. Itu level yang keberapa? Level kelima mikirnya. Sementara kita, Masya Allah, gimana? Kita bicara peradaban, kita bicara values, kita bicara ya di dalam konteks itu. Bukan kita tidak menghargai format inovasi, tapi pahami bahwa value, kebijakan, strategi, fungsi, inovasi atau instrumentasi itu level kelima. Anda tidak selesai di 4 level di atas, yang gimana coba mikirnya? Value, gitu ya, nilai, kebijakan, strategi, fungsi, instrumentasi. Ingat gitu. nggak waktu itu ada teknologi apa itu kayak yang kita apa itu yang namanya membuat binatang terus ada binatang cloning. Iya, cloning. Dan waktu itu yang mau di-cloning kan termasuk juga manusia akan di-cloning dan sebagainya. Lah itu kan persoalannya value-nya apa? Iya. Jadi bisa inovasi tapi dihabisi dengan value-nya apa? Itu waktu itu bicaranya revolusi biologi namanya. Revolusi di revolusi biologi. Ya, tapi itu kan IT juga di dalam itu kejadian di 2018 sampai bertarung ke 2019. Revolusi cloning itu, revolusi biologi di cloning itu, cloning monyet itu 2018. Kemudian mereka berhasil merevolusi biologi di bidang DNA 2019, diajar habis dengan COVID. Nah, itu perang di situ. Itu yang biological weapon. Ketemulah Ukraina. Sampai kita bilang di Ukraina itu ada 11 laboratorium NATO. Iya. Senjata biologis yang dibiayai massal biasanya. Yang dibiayai langsung oleh Departemen Pertahanan Amerika yang sekarang bernama Departemen Perang. Coba lihat Prahara Bangsa gitu. Jadi departemennya namanya WO. Nah, balik lagi. Ray menempatkan begitu. Seberapa banyak sekarang orang-orang di Indonesia menyadari, petingginya, elitnya, menyadari bahwa
terutama elit nih, tindakan mereka adalah pendidikan, ucapan mereka adalah pendidikan, kebijakan mereka adalah pendidikan. Coba kebayang nggak Husnul? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi. Jadi ketika saya masuk ke dalam kancah perdebatan saya kebetulan member di Substack gitu ya. Saya member di beberapa media sosial Amerika gitu ya. Saya ngeliat ini perdebatannya menarik betul gitu ya. Bahkan saya masuk ke dalam kelompok pembahasan buku-buku yang baru terbit oleh MIT misalnya. Wih, kajian-kajian berpikir. Lalu saya berpikir, bangsa gua ketinggalan banget ini gitu. Maaf ya, maaf. Di sini cuma mikir survei pemilu, padahal gimana caranya liberal Machiavellian election, penggiringan opini itu aja buzzer. Iya. Ya kan? Yang mau cerdas-cerdas kayak gitu dihabisi oleh buzzer. Iya, dihabisi lah pasti. Dan menariknya televisi mendampingi kita dengan manusia-manusia yang kayak gitu lah. Kita layanin salah, nggak layanin salah ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Untuk menunjuk pembelajaran saja. Nah, berikutnya dari situ Husnul, kita mesti tahu bahwa ya dunia yang sedang berhadapan dengan situasi berakhirnya hegemoni Amerika itu membutuhkan keseimbangan baru. Jadi kalau pakai istilah Archimedes. Iya, Archimedes bejana berhubungan, dibutuhkan keseimbangan baru. Nah, kalau butuh keseimbangan baru sekarang, siapa sebenarnya kelompok yang mencoba mengambil posisi sebagai penyeimbang dari posisi Amerika? Di sini menarik Husnul. Menarik karena pertarungan atau pergumulan pemikiran tentang the end of hegemony Amerika itu ternyata disahuti oleh Amerika sendiri, oleh pemerintah Amerika. Ini menariknya Husnul. Disahuti oleh pemerintah Amerika dengan National Security Strategy of US November 2025. Baru sekali. Jadi seperti biasa Husnul, Aisyah tidak akan bicara ke muka kalau tidak ada yang baru. Sorry Husnul. Maksudnya mengikuti terus perkembangan. Nah, kita lihat sekarang di November 2025 itu ditandatangani oleh Trump, mereka mengambil posisi yang luar biasa banget gitu ya, tentang national security strategicnya di sini. Di sini saya melihat Amerika mencoba melihat perubahan Eropa, Amerika mencoba melihat perubahan Amerika Latin, Amerika mencoba melihat perkembangan Cina, Amerika melihat perkembangan Afrika, Amerika mencoba melihat sisa-sisanya di Asia Pasifik. Masing-masing dia ambil klasifikasi begitu. Nah, kalau pada National Security Strategic 2002 mereka baru cuma sekedar menempatkan posisi Cina sebagai potensial enemy, musuh yang potensial gitu ya, dan bangkit pada 2008 sebagaimana mereka sudah mengantisipasinya pada 2004 gitu ya. Dan kemudian potensial enemy ini menjadi kenyataan di posisi pertarungan sejak 2011 gitu ya. Terutama ketika Hu Jintao dimaki-maki oleh Obama dengan sebutan saya mau muntah melihat Hu Jintao, kata Obama di November 2011 itu. Maka yang terjadi adalah satu pertarungan bahwa National Security Strategic itu bukan lagi melihat Cina dalam posisi yang di bawahnya. Istilah mereka di sini istilahnya adalah near peers. Istilahnya near peers. Jadi teman deket ya. Near peers itu sudah dalam posisi setara. Jadi mereka akui artinya peers. Iya, mereka sudah dalam posisi ya setara gitu, near peers sudah dalam posisi setara. Dan itu menunjukkan betapa yang namanya Washington yang selama ini menolak mengakui keunggulan Cina dengan
di sini dengan propaganda baratnya yang menunjuk Cina akan ambruk, Cina akan baru, kan dimakan tuh oleh banyak ekonom Indonesia, Iya. kan dimakan tuh oleh banyak politisi Amerika, politisi Indonesia dengan para media. Cina akan ambruk dengan, ingat nggak? Wah, dengan krisis propertinya Cina akan ambruk, dengan krisis keuangan Cina akan ambruk. Ternyata sekarang lewat yang namanya National Security Strategy of US November 2025, Cina ditempatkan oleh mereka sebagai near peer, setara dia sudah. Apa poinnya dari segi posisi kesetaraan ini? Itu artinya, gitu ya, selama ini upaya Amerika menggagalkan peningkatan kemampuan Cina melalui global climate change, melalui yang namanya CHIPS Act, melalui yang namanya macam-macam kebijakan, gagal. Gitu loh. Jadi gagal menghambat Cina. Jadi kan ingat gak dulu, wah Cina adalah negara produsen paling rusak dalam lingkungan hidup gitu kan? Ingat gak ketika Obama datang ke Beijing, pemberitaan semua media barat menyatakan Beijing tiba-tiba berlangit biru disebabkan menyambut kedatangan Amerika, begitu beritanya. Untuk menunjuk betapa kotornya kota Beijing, untuk menyebut betapa kotornya kota Shanghai, wah segala macam gitu beritanya. Polusi ya, polusi. Nah, tapi dari situ lebih banyak kelihatan di sini bahwa tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Amerika pun gagal. Misalnya tekanan tentang HAM, tekanan tentang Uighur, tekanan tentang bagaimana peristiwa, ingat nggak? Iya. Tiananmen, ingat ya? Tiananmen, wah, itu waktu 90-an ya. Iya, 89. 89. Nah itu tekanan tentang itu semuanya dianggap gagal. Tekanan tentang mata uang, tekanan tentang chip, macam-macam gagal di situ. Bahkan ketika mereka mencoba menekan lewat Laut Cina Selatan, dan kemudian makan lagi dengan melakukan provokasi melalui Taiwan, Cina pun, Amerika pun gagal. Jadi itu membuktikan near peer-nya luar biasa. Nah, terhadap Eropa, Amerika mencoba untuk menyatakan silakan Eropa memilih jalan sendiri dan membiayai dirinya sendiri. Itu kan kacau tuh. Itu kacau tuh luar biasa. Sementara yang tadinya Amerika sama dalam G7 itu posisi Eropa itu dianggap sebagai near peer betul, sekarang Amerika tidak mau dibebani oleh Eropa. Dan dalam konstruksi misalnya menghadapi Rusia, silakan Eropa ngambil keputusan sendiri, pusing deh. Pusing. Itu luar biasa. Walaupun kayak Jerman waktu itu sudah ya udah nggak jadi beli gas dari Rusia. Pertama kan masih beli gas. Ya, sekarang akhirnya tetap tergantung dari Qatar. Gitu. Nah, tapi yang menarik adalah ketika melihat bagaimana ketika Trump di periode kedua menyatakan Greenland, mengambil Greenland. Dan mau mengambil Kanada. Lalu kemudian mau ngambil Teluk Meksiko, gitu ya. Nah, di sini kebijakan yang ditandatangani oleh Donald Trump dalam National Security Strategy of US ini adalah ini dibuktikan bagaimana mereka harus di sini ini luar biasa di sini. Bagaimana mereka seakan-akan dibenarkan untuk mengintervensi kedaulatan negara lain. Terjadilah itu terhadap Venezuela, terjadilah itu terhadap Meksiko. Terjadilah itu Meksiko nggak terlalu ini. Terjadilah itu terhadap yang namanya Colombo, gitu ya. Terjadilah itu terhadap Honduras. Wah, luar biasa itu perubahan-perubahan itu. Nah, sementara yang namanya Afrika tetap adalah kawasan pusat eksploitasi. Jadi pusat eksploitasi. Pusat eksploitasi mereka, karena memang mereka tetap berharap yang namanya berbagai macam sumber daya dari Afrika. Termasuk yang namanya mereka bermain-main dengan kawasan Jazirah Arab. Pendekatan Ya, begitu. Sekarang terjadi liberalisasi di KSA. Iya. Nah, di Arab Saudi. Nah, sementara terhadap yang namanya Asia Pasifik, Amerika tetap berusaha mempertahankan hegemoninya dengan berbagai dengan Asia Pacific Forum, Asia Pacific Economic Forum. Akankah ada perlawanan? Jelas, karena yang namanya Cina juga melakukan perlimbangan. Karena itu tahun depan, ini menarik di sini maksudnya. Tahun depan itu akan muncul mata uang BRICS. Satu, itu di sini penting gitu ya. Tahun depan akan muncul mata uang BRICS. Ini kira-kira mengambil atau namanya BRICS atau kayak model Euro, yaitu kan European Union. Menariknya di sini pertanyaan akademiknya tetap BRICS ini dengan alat timbang apa? Kalau dia masih mengikuti Bretton Woods, terlepas dengan alat timbangnya adalah persepsi, alat pertimbangnya adalah persepsi, alat timbangnya adalah fantasi,
maka tetap dia merupakan gambling. Nah, dengan begitu tidak akan menimbulkan keseimbangan permintaan dan penawaran atas mata uang BRICS. Tapi ketika BRICS nanti dihubungkan bahwa satu mata uang BRICS adalah katakan 5 mata uang BRICS adalah 1 gram emas misalnya, itu akan lain. Karena tetap dibutuhkan alat penimbang di sini. Saya kira kalau saya baca dari pendekatan moneter mereka, bagaimana mereka mulai menarik apa itu sumber daya uang, bagaimana itu sumber daya uang, sumber nilai tukar kayak gimana, mereka akan tetap mencari. Ini think tanknya dari mana? Cina dan Rusia. Cina, Rusia dan India. India, karena India masuk di situ. Masih tetap. Brazil, Oh iya, tetap yang BRICS itu masuk. ya BRICS itu. Jadi semua terlibat. Semuanya terlibat. Jadi Indonesia sekarang masuk terlibat. terlibat, tapi dia tidak bisa masuk dalam kancah itu karena asal muasalnya cuma partner, baru kemudian bergerak menjadi member. Nah, nah kalau kita memahami lebih dalam bagaimana situasi ke depan, di sini menarik, Husnul. Menarik. Saya ingin mengatakan betapa pentingnya kita memahami kajian Amerika sendiri tentang apa yang sedang dan akan terjadi dalam hitungan 1 tahun ke depan setelah melihat hegemoni Amerika berkurang dan kekuatan BRICS, kekuatan negara-negara alternatif itu betul-betul diperhitungkan. Amerika sekarang sedang menghadapi sebuah sistem di mana situasinya sangat tidak sehat. Kemunculan immigration, custom enforcing misalnya, itu telah menimbulkan perlawanan di mana-mana di dalam negeri ya. Sehingga tiap imigran dianggap sebagai musuh dan tiap imigran dianggap sebagai orang yang harus dideportasi. Maka muncullah penolakan macam-macam di dalam negerinya. Yang kedua, Trump dianggap betul-betul mengambil jarak habis-habisan dengan yang namanya Demokrat dan selalu terjadi perilaku yang tidak sehat antara hubungan Republik dengan Demokrat. Statusnya betul-betul menjadi status partisan. Ini yang disebut oleh Obama ketika Trump berkuasa di era pertama sebagai memecah belah, bukan mempersatukan. Ya, dalam bahasa yang lain, model demokrasi liberal Amerika sendiri di dalam negerinya sendiri tak berhasil memecah belah. Itu menariknya. Ya kan akhirnya kan demokrasinya gagal juga. Gagal di situ. Nah, di situ kelihatan apa yang dijanjikan oleh Trump misalnya tentang Greenland, tentang Kanada, tentang macam-macam, itu sebenarnya janji-janji buruk yang tidak bisa dipenuhi dan kebohongan yang terus-menerus dan kebutaan para pendukungnya yang melahirkan problematik besar, terutama ketika kegagalan kebijakan itu terungkap. Itu kata Anat Arithmetic. Lalu berlanjutnya, ini ada 6 pendapat yang muncul bagaimana situasi gambaran Amerika akan menghadapi krisis ke depan. Amerika akan menghadapi hegemoninya yang akan makin menurun. Itu terjadi ketika AI terus berkembang, tapi tidak diikuti dengan perilaku yang memberikan antisipasi atas situasi peranan AI itu sendiri. Contohnya adalah ketergantungan pada infrastruktur itu melahirkan kerentanan dan sistem keuangan globalnya itu justru berada dalam satu kondisi yang setiap saat mudah meledak sehingga akan memunculkan yang namanya kebakaran besar. Itu kata Hillary J. Allen. Nah, sementara Jayati Ghosh menyatakan di sini menariknya nih kalau kita pakai referensi bubble AI itu mengakibatkan perilaku berjudinya sangat tinggi. Itu kripto sangat bergantung pada leverage dan itu memicu krisis. Bank sentral negara maju terlampau ekspansif dan menopang keuangan hanya untuk kelompok atas. Nah, sementara pada kelompok yang lain, pada Simon Johnson and Corey Kramer menyatakan di sini ada situasi di mana angka yang tepat bervariasi tergantung pada siapa Anda. Wah, di sini kan akhirnya soal siapa berkuasa apa gitu ya. Dan kemudian menunjuk pada posisi pengawasan akan perbankan dan pengungkapan itu menimbulkan ancaman stabilitas. Ya. Nah, di sini kemudian muncul juga pendapat dari lagi-lagi tentang AI. Bagaimana AI menyumbang pangsa pasar yang berkembang
tapi juga menunjukkan ciri bahwa harga aset dan kripto mengalami situasi yang volatile dan tidak karu-karuan. Bagaimana Nvidia berlaku 100 miliar untuk mendukung investasi, didukung oleh kekuatan bagaimana investasi ini mendorong valuasi yang lebih tinggi, dan kemudian akhirnya orang masuk ke dalam posisi liabilitas yang saling terkait, yang kemudian terpusat pada resiko mereka sendiri yang tidak mungkin teratasi. Nah, terakhir di sini bisa dilihat dari beberapa kajian, misalnya tentang distribusi kekayaan di AS yang makin timpang sehingga melahirkan apa yang disebut dengan ketidakmampuan menjangkau perumahan dan krisis pada warga negara senior dengan harga asuransi kesehatan yang tidak terjangkau karena Trump tetap berusaha untuk mencabutnya. Itu ada hubungannya dengan terakhir shutdown. Iya, tadi itu sebenarnya dengan shutdown itu. Karena Trump bisa mencabut, ini nggak mau mencabut Demokrat gitu. Nah, situasi-situasi itu membuat sesungguhnya Amerika memang masuk ke dalam jurang, masuk ke dalam tapak penurunan hegemoni menurut mereka. Itu dibenarkan oleh Stiglitz dengan kajiannya tadi, bahwa kebijakan Amerika sendiri yang membuat mereka menurunkan posisi hegemoninya. Kemudian dibenarkan oleh berbagai kalangan ilmuwan lain, termasuk tadi angka-angka yang muncul dari Ray Dalio. Nah, dari sana muncul peristiwa apa yang disebut dengan di sini Husnul, di sini muncul apa yang disebut dengan di sini apa yang disebut dengan dari Fuka ke Flux. Dari Fuka ke Flux. Flux itu adalah gambaran bagaimana satu sisi bercerita tentang kecepatan fast, jadi dimulai dengan Foxtrot F, kecepatan continuous exponential change. Jadi satu perubahan yang eksponensial terus berkesinambungan secara cepat. F pertama fast gitu ya. Yang kedua liquid, dia bicara tentang bagaimana kelenturan dengan batasan tanpa batasan dan pengadaptasian sebuah sistem. Lalu yang ketiga adalah karena flux berarti U, uncharted. Di sini gambarannya sebagai unknown, novel, and playbook. Maka gambarannya menjadi bagaimana organisasi-organisasi itu tidak dapat lagi melihat masa depan begitu jangka panjang. Di sini nanti akan kelihatan mereka dalam kebingungan melihat, karena ada dalam posisi di satu sisi melahirkan kemajemukan, di sisi lain melahirkan mono. Itu mereka harus memilih mana yang mono, mana yang kemajemukan. Yang terakhir adalah soal eksperimental, flux ini. Nah, ini menggambarkan betapa dibutuhkan satu pola yang sikapnya adaptif, satu pola yang sifatnya bagaimana satu perencanaan dengan probabilitas perpaduan yang pernah kita sebut sebagai memadu antara kekuatan statistik dengan pendekatan perilaku, dia hybrid sedemikian rupa, tapi ditarik dalam value. Mungkin Husnul pernah ingat itu. Ketika kita bicara mundur, tidak mungkin hanya pada pendekatan statistik, tidak mungkin hanya pendekatan perilaku, hybrid, tapi hybrid pun harus ditarik dalam pendekatan value. Apakah value-nya spiritual, apakah value-nya sekuler, apakah value-nya material, apakah value-nya imaterial. Nah, itu perdebatan-perdebatan itu menunjuk pada posisi bagaimana sebenarnya dunia tetap akan terperangkap ke dalam pertarungan apa yang sebenarnya dicari dalam kehidupan. Apakah yang diburu itu sekedar kebahagiaan material atau kebahagiaan hakiki? Ujungnya begitu, ujungnya. Jadi hegemoni ini menggambarkan ujungnya ke situ larinya. Kalau pakai bahasa agama, maaf nih, kalau pakai bahasa agama, yang Anda cari sedang nafsul mutmainah atau nafsul lawamah. Itu mutmainah atau lawamah. Iya, nah itu dicari begitu. Nah, lalu dari percaturan yang kayak gitu tadi, percaturan Amerika dengan Cina yang kita sebut tadi, kita breakdown ke Indonesia. Kita mendarat di Indonesia. Itu kan tadi kita pakai helikopter point of view tuh. Yeah. Pertarungannya kita mendarat sekarang di Indonesia. Terus peta Indonesia gimana, Husnul? Ya, kita tadi di sandwich itu tadi posisi masih percaya dengan hegemoni Washington karena pressure-nya di Indonesia juga banyak. Tapi pada saat yang sama tidak bisa melepaskan diri dari Cina di dalam konteks itu dengan PAE dan muncullah sekarang ini kan muncul semua itu dari mulai kasus nikel, bandara dan seterusnya seperti itu.
Jadi kita disambit, penyet Indonesianya. Nah, di situ letaknya sebetulnya leadership itu sangat penting. Saya ingin mengajak Husnul dan terutama para peserta S3 di ilmu politik nih. Iya. Karena ini betul-betul saya mengatakan begini. Kalau kita mau melihat ini pola pertarungan berpikir begini, ini pertarungan ujungnya adalah pertarungan keputusan kepemimpinan, Husnul. Keputusan kepemimpinan dan kepemimpinan yang memutuskan. Jadi kalimatnya begitu. Kepemimpinan yang memutuskan, keputusan kepemimpinan. Nah, kalau pemimpin yang memutuskan tidak punya kompetensi, Ya. kebayangkan under Ya gimana? Tidak baca, tidak baca, tidak mencatat, tidak ada contoh. Iya. Ya siklusnya tidak ada evaluasi. tidak ada evaluasi. Ya sudah rusak sudah. Jadi Crumbling. ya itu tadi crumbling. Jadi Crumbling. yang menarik mereka menyebut begini. Runtuh semua. Dalam perdebatan Amerika, Anda bukan hanya incompetence katanya. Kebayang nggak ditudingnya? Anda bukan hanya Anda tidak mampu dalam kompetensi, tapi juga Anda tidak punya kapasitas. Oh benar itu di sini. Anda tidak punya kapasitas dalam wawasan. Ngeri kan? Ngeri. Jadi pada bidangnya disebut sebagai Anda tidak punya kompetensi, incompetence. Tapi juga disebut sebagai Anda tidak punya kapasitas dalam wawasan. Jadi kalau wawasan apa bedanya hutan hujan tropis kayu yang ada di hutan yang anjlok tadi ya dengan perkebunan sawit? Beda sekali kok. Ini kan soal wawasan. Sama saja ada pemimpin yang mengatakan begitu. Nah itu tadi yang awal kata Husnul tentang biodiversity dengan monokultur itu beda banget. Jadi menyeragamkan. Saya terus terang ya, saya maaf ya. Dia tidak tahu bahwa di balik tanah itu dalam posisi biodiversity itu akar-akar mengikat batu-batu besar. Luar biasa itu. Akar tunjangnya terus Tunjangnya. akar Jadi selain dia menyerap air gitu masuk ke dalam, di bawahnya pohon-pohon besar itu mengikat batu-batu itu sehingga dia menjadi paku bumi. Nah, ketika paku bumi itu tidak ada karena dipotong-potong, habis Husnul. Habis. Nah, itu soal wawasan. Itu soal wawasan. Masuk di situ tadi. Begitu masuk wawasan. Begitu masuk vision. Nah, begitu masuk wawasan dia naik ke dalam kompetensi. Apa kompetensinya? Bagaimana keterampilan Anda menganalisis atas wawasan itu. Gitu dengan loh. Cepat. Iya. Jadi sudah punya kolbunya itu udah instingnya itu udah langsung imajinasi dan sebagainya itu langsung jalan. Jadi saya kalau saya ngelihat kalangan-kalangan cerdas Amerika menuding-nuding kayak gitu ya, saya bilang gila ya, pertarungan mereka sampai bisa begitu. Senaman-naman saja ya. Iya, terus enggak Berkembang terus dan sementara kita kalau kita beda-beda sedikit kita dimaki-maki gitu loh. Hah? Dikeluarkan buzzernya. Dan bukan sekedar dikeluarkan buzzernya, lalu kita disingkirkan gitu loh. Saya ngalamin kok, Husnul ngalamin, saya ngalamin. Husnul berapa tahun disingkirkan coba? Enggak penting amat sih. Berapa tahun juga saya disingkirkan kayak gitu. Tapi forget it, lupakan itu. Saya cuma mengatakan kasihan bangsa saya. Begitu ujungnya sebenarnya pembicaraan dari pertarungan besar ini Husnul, pertarungan besar ini akhirnya memang kepemimpinan. Seperti yang selalu kita bilang sejak namanya IC dari semua. Sebetulnya ya semua ruh dari percakapan kita itu adalah seberapa jauh pemimpin di negeri ini itu amanah, memegang amanah, dikasih memimpin negara sebesar ini dari mulai mau jadi pemimpin sampai pada saat melaksanakan kepemimpinannya dan pasca kepemimpinannya. Kan di situ sebetulnya. Termasuk yang tadi akhirnya kebijakan-kebijakan. Tapi kalau Anda di sini hanya cuma jadi pemimpin boneka, ya, yang kemudian balik lagi kalau kita di dalam konteks ideologi ya yang kita bahas kan liberalisme, neoliberalisme, kolonialisme, neokolonialisme yang sebetulnya ujungnya itu adalah kapitalisme. Walaupun itu juga mungkin yang kalau kita pikirkan ya model kayak Cina dalam konteks ini dengan satu partai, dengan negara, korporasinya negara.
Tapi tetap aja dia kapitalisme juga di dalam arti kalau dia private, kalau ini negara. Di satu sisi kalau dengan pemikiran ini yang lesson learn-nya ya, pemikiran Amerika misalnya, American first, kan begitu. Cina juga dengan 1,4 miliar penduduknya, negara hanya mampu memberikan tempat pangan itu katanya cuma 25%, maka negara berusaha untuk keluar dengan obor dengan BRI untuk memikirkan warga negaranya, kayak gitu kan, yang sampai kemudian MOU yang ditandatangani oleh rezim 10 tahun terakhir itu termasuk juga tenaga kerja. Ketahuan tenaga kerja mereka yang cuma OB saja dibayarnya sampai 18 juta ya. 17-18 juta. Ya, sementara 18 juta. Sementara OB kita hanya UMR dalam konteks itu. Nah, itu dilakukan oleh negara. Ini lesson learn-nya. Lah kita monggo dikasih semuanya, silakan ambil semua kekayaan, silakan ini. Memikirkan warga negaranya nggak ada. Jadi kalau di sana punya MAGA ya, American first gitu apa? Make America great again. Make American great again. Sementara kalau Cina punya obor dan PRI, Indonesia punya apa? Indonesia emas katanya. Oh, Indonesia emas. Tapi tidak ada investasi. Tapi jangan berpikir investasi itu harus dari asing ya. Investasi dari negara, dari istana untuk mempersiapkan Indonesia emas. Yang terjadi nanti apa? Yang menarik, klaim hasil hilirisasi sebagai klaim orang Indonesia, hasil Indonesia. Padahal itu dibawa keluar oleh mereka. Dan kita itu suka ini ya, apa kayak dipuja-puja Indonesia negara besar ini. Orang nggak tahu itu diplomasi saja. Maksudnya kan Anda mau rely on kepada asing, maka Anda akan jatuh juga ke negara itu. Nah, di sini letaknya Bang, balik lagi kalau kita melihat kajian kita, sebetulnya kalau mengikuti IC Drill Show, rentetan itu ada, cuma perkembangan dengan data baru, dengan Pemutakhiran, updating dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita berada di sandwich itu tadi, di tengah-tengah yang sedang digencet, what can I do, what can we do? Kalau istilah Bung Hatta itu belayar di antara dua karang dan dua lautan. Bagaimana Anda harus menjadi nahoda yang membawa bangsa ini berada dalam dua karang besar, di antara dua karang besar dan di antara dua lautan besar. Di situ tadi bukan hanya sekedar dibutuhkan kompetensi. Jadi pemimpin yang mediocre. Nah, nggak bisa. Nggak mungkin bisa ngatasi. Sampai batuk saya. Nah, di sini semuanya saya tidak melihat ada pemimpin yang benar-benar real leaders. Mediocre. Nah, itu balik lagi ke buku saya yang lama, Bangsa Terbelah. Leaders, fighters, managers, operator, jenitor. Indonesia paling top ada di sini. Operator, jenitor, manager. Nggak ada fighters. Even manager aja juga udah miskin, udah kurang. Karena pada hakikatnya cuma janitor kelas tinggi. Gitu loh. Jadi ini persoalan kita. Jadi ini juga tanggung jawab dari partai politik. Bagaimana Anda menjadi produk dari leaders. Tapi bukankah ini juga menggambarkan bahwa dalam satu generasi ini sistemnya salah karena indikasinya partai politiknya salah. Jadi dua-duanya salah, partai politik salah, sistemnya salah gitu loh. Balik ke undang-undang. Akhirnya balik lagi di dalam konteks kita harus belajar dari anak bangsa sendiri. Betul. Yang luar biasa para pendiri bangsa waktu itu, masya Allah kayak gitu ya. Dari perjalanan melawan penjajahan sampai kemudian merumuskan negara baru, ya kan? Imagine community. Imagine community sebenarnya negara bangsa baru. Kita ini bangsa-bangsa dulu direduksi karena kita bercita-cita bikin bangsa besar namanya bangsa Indonesia.
Jadi gimana Bang? Oke, itu tadi Terakhir kesimpulan. penutupnya sebenarnya sudah disampaikan oleh Husnul barusan. Jadi menghadapi menurunnya hegemoni Amerika, munculnya kekuatan baru dari Cina, itu memang mengharuskan kepemimpinan yang menjawabnya. Nah, kalau kepemimpinan mediocre, dia tidak mungkin bisa melahirkan Indonesia emas. Mustahil dia melahirkan. Gitu. Dan remedinya selalu pendidikan. Betul. Ya, kalau pendidikannya leaders di dalam dunia pendidikannya juga nggak ada, Sudah selesai. kita Ya? semuanya dianggap. Jadi kadang-kadang itu perdebatan di kampus misalnya merumuskan sesuatu itu semuanya urusannya buruh. Kita akan jadi buruhnya di mana? Mencari pekerjaan di mana? Husnul, saya sebenarnya mau bicara pendidikan kapan-kapan khusus ya. Khusus. Bagaimana cerita Harvard, bagaimana cerita MIT, bagaimana cerita Skandinavia, bagaimana cerita Cina, bagaimana cerita Jepang, bagaimana cerita Australia, bagaimana cerita Indonesia. Itu menarik, Husnul. Iya. Itu menarik, Husnul. Tema tersendiri. Iya. Oke. Oke. Saya pikir itu. Oke. Mudah-mudahan percakapan kita kali ini sudah pada kangen ya dengan Pak Nursi dan IC Trilso. Oke. Percakapan dua scholar, saya Khus Maria dan Iksanuddin Nursi. Meminta maaf kalau ada yang salah Ya. gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, Amin. menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Amin. Sampai bertemu di IC Trilso. Tema-tema berikutnya, tema-tema setelah ini ikuti terus. Jangan lupa juga untuk juga mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin-pemimpin, karena ternyata saya bertemu juga dengan anak-anak muda, Bu. Saya mengikuti kajian Pak Nursi dan Bu Husnul di IC. So, jadi Masya Allah ini juga nggak cuma di sini. Kemarin waktu saya ke Maluku Utara, Oh ya? iya, Wow. yang seperti itu jadi ada. Dan juga ternyata dari Malaysia ini Iya. saya punya ada mahasiswa S3 dari Malaysia. Dari Australia nyampe ke saya. Orang Muslim. Maksudnya Dari Jepang nyampe ke orang saya. Malaysia, bukan orang Indonesia yang di Iya. Malaysia yang Iya. seperti itu, ternyata juga selalu mengikuti IC Trilso. Jadi mohon maaf kalau kita agak ada gap kayak gitu karena kesibukan saya dan kesibukan Pak Nursi. Sampai di sini selamat ketemu kembali nanti, insya Allah. Doakan kami sehat-sehat ya. Amin. Ini ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.